Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Saiful Anam MPD selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora dan Ibu Teresia Natalia Purwanti selaku pengajar praktik JGP Angkatan 9 Kabupaten Blora serta Bu Mega Nurvitasari Trisna Putri. Kita berjumpa kembali hari ini dalam sesi praktik ya di dalam ruang kolaborasi untuk praktik coaching seperti itu. Nah, nanti kita tentukan waktunya sudah disampaikan seperti Pak Anam tadi nggih, Bu Mega nggih. Nanti kita waktunya ada 30 menit total untuk praktik coaching di mana nanti kita praktiknya akan ada saya sebagai coach dan begitu sebaliknya Bu Mega sebagai coachi seperti itu. Nanti juga saya akan berperan sebagai coachi, Bu Mega juga akan berperan sebagai coach seperti itu. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bu, supaya nantinya dalam praktik coaching ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta hasil yang baik. Berdoa dimulai. Cukup. Nggih. Ini mau Bu Mega dulu atau bagaimana? Yang membacakan? Yang kasusnya yang mau dipraktekkan dari Bu Mega dulu, nggih? Monggo, saya juga bisa, Bu. Oh, nggih. Siap, monggo Bu Mega. Sebentar ya, Bu, saya persiapkan dulu. Oke. Oke, sudah siap ya, Bu Tatak? Bismillah. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, nggih? Terdengar. Nggih, terdengar. Assalamualaikum, Bu Tatak. Boleh saya minta waktunya hari ini mungkin 10-15 menit saja? Waalaikumsalam Bu Mega. Iya, kebetulan hari ini saya sedang free Bu Mega ya. Tadi sudah selesai mengoreksi. Ya, silahkan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Mega hari ini? Alhamdulillah, begini Bu Tatak. Saya ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Tatak terkait diri saya sendiri dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Tatak. Luar biasa Bu Mega, bagus. Iya, bagus sekali Bu Mega. Kalau boleh tahu Bu Mega tujuan dalam meningkatkan kompetensi tersebut apa? Kalau boleh saya tahu. Ya, saya itu ingin ini Bu, menciptakan kelas yang kondusif, bisa menyenangkan bagi siswa. Apalagi saya kan guru matematika, nggih, yang dimana matematika itu sebagai mata pelajaran yang mungkin bagi siswa itu sangat susah, yang matematika pelajaran yang dihindari mungkin dari siswa. Dan saya di sini ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang dimana kelas saya itu harus bisa menyenangkan, bisa menarik perhatian siswa, itu bagaimana gitu maksud saya. Luar biasa sekali Bu Mega. Jadi Bu Mega ini terkait dengan mapelnya Bu Mega nggih. Mapel matematika. Matematika seperti yang disampaikan Bu Mega tadi, mapel yang dianggap sulit oleh anak-anak. Luar biasa Bu. Jadi Bu Mega ada upaya untuk meningkatkan kompetensi di kelas seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah Bu Mega sudah melakukan hal-hal untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, kalau saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tapi belum ada yang benar-benar efektif menurut saya, karena masih ada beberapa anak yang mungkin kurang kondusif begitu Bu. Oke, kalau begitu kemungkinan ada tantangan, ataukah tantangankah yang dihadapi oleh Bu Mega dalam mencapai tujuan tersebut?
Iya Bu, saya itu merasa masih kesulitan sekali untuk mengendalikan siswa saya, yang dimana ada beberapa anak yang masih suka berbicara saat pelajaran berlangsung, ada yang mau masih bermain sendiri begitu Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi di kelas itu banyak yang main sendiri seperti itu. Eh, Selanjutnya, apa yang Bu Mega butuhkan atau yang Bu Mega perlukan, biar saya bisa membantu Bu Mega untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya mungkin membutuhkan sedikit strategi untuk mengendalikan siswa saya, Bu, yang suka bicara saat pelajaran saya berlangsung atau saat ada pembelajaran saya itu, saya butuh strategi biar mereka itu nggak bermain sendiri, nggak ngobrol sendiri, nggak asik sendiri dengan mainan mereka sendiri begitu, Bu. Oke, Bu Mega. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara di kelas. Mungkin kita juga dapat berefleksi, pertama-tama kita perlu memahami penyebab murid itu berbicara sendiri atau tidak memperhatikan kita saat di kelas. Eh, Apakah karena mereka tidak memahami materi, apakah karena mereka bosan, atau apakah mereka ingin menarik perhatian dari guru atau dari Bu Mega sendiri, atau mereka ingin model pembelajaran yang lebih menarik, seperti itu mungkin? Iya Bu, saya pikir karena mereka mungkin nggak memahami materi pelajarannya Bu, karena kan matematika ini kan sulit ya bagi mereka, dan mungkin juga mereka juga jenuh. Ya benar sih apa yang dikatakan Bu Tatak tentang mungkin model pembelajaran saya yang kurang menarik bagi mereka. Jadi eh, ya saya harus tetap memahami mereka, harus tahu penyebabnya benar apa yang dikatakan sama Bu Tatak tadi. Baik, Bu Mega. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan kepada murid yang lebih jelas dan menarik. Kita juga bisa menggunakan model pembelajaran yang menarik atau yang bervariasi agar murid itu lebih tertarik ke dalam pembelajaran. Mungkin bisa menggunakan kuis seperti itu, Bu. Bu Mega bisa menggunakan berbagai kuis seperti itu di awal pembelajaran untuk pretest seperti itu mungkin akan lebih menarik perhatian siswa, seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba apa yang disarankan sama Bu Tatak, dengan menggunakan mungkin kuis tadi atau mungkin, suatu ketika saya berikan ice breaking juga bisa atau teknik stop yang kemarin kita pelajari juga, boleh itu Bu, karena, selama ini belum saya laksanakan itu. Dan agar itu mereka lebih tertarik ya, karena kan belum pernah yang seperti itu saya laksanakan di kelas. Dan saya juga berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pembelajaran saya biar secara jelas dan menarik serta bisa apa ya, mereka itu bisa memahami apa yang saya sampaikan seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Mega, luar biasa ya. Tentunya selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid kita yang tidak berbicara. Jadi kita fokusnya mohon maaf tidak hanya kepada anak yang berbicara di kelas tersebut saja, akan tetapi juga kita memberikan penguatan positif bisa melalui apresiasi seperti itu kepada anak-anak yang memang baik-baik saja. Dia memperhatikan seperti itu juga perlu penguatan Bu menurut saya. Gitu. Iya Bu, itu juga akan saya lakukan Bu. Jadi menyeluruh untuk apa perhatian saya seperti itu Bu. Okay. Oke, jadi Bu Mega, apakah sudah ada gambaran ke depannya? Alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran Bu bagaimana langkah saya selanjutnya. Terima kasih atas masukannya Bu Tatak. Ya, berarti Bu Mega sudah ada gambaran strategi untuk ke depannya ya. Baiklah, kalau Alhamdulillah. begitu ya saya rasa diskusi hari ini cukup ya Bu Mega ya. Bu Mega Iya juga Bu. sangat semangat sekali dalam memberikan materi kepada anak-anak seperti itu. Jangan lupa Bu Mega untuk mengimplementasikan strategi yang sudah direncanakan tersebut, yang sudah digambarkan tadi tersebut, dan jangan lupa juga Bu Mega eh, memberikan hasilnya atau mungkin bisa menghubungi saya kembali karena saya juga ingin mengetahui perkembangan ke depannya seperti itu.
Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya karena Bu Tata sudah sangat meluangkan waktu untuk saya dan mau mendengarkan apa yang saya bicarakan hari ini dan insya Allah saya akan segera melakukannya Bu. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum Bu Sama-sama Bu Tata. Mega. Sama-sama Bu Mega, tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, terima kasih Bu Mega, terima kasih kembali sama-sama. Ini sudah ganti jam berikutnya ya Bu Mega ya? Sudah Iya ganti Bu, jam sudah berikutnya. Bu. Monggo kalau mau ke kelas juga, Ya, kalau ada jam. Ya, terima ya, terima kasih. kasih Bu Tata. Sampai jumpa minggu depan, Sama-sama. Ge. Ya. Saya berperan sebagai coach, ya. Yang pertama itu saya merasa canggung, kaku dalam melontarkan pertanyaan saya. Sudah terlihat dari ekspresi saya sendiri tadi karena kan kita juga baru kali ini ya melakukan Iya, coach sama coachi dan iya. baru kali ini juga kita baru mengenal apa itu coaching dan mungkin saya juga tadi kurang persiapan dalam membuat pertanyaan saya begitu betul betul apa yang dikatakan sama Bu Tata kita harus apa merengreng dulu istilahnya ya merengreng dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan kita tanyakan terus kita juga saya sebagai coach juga harus memberikan mungkin solusi tapi ternyata tadi kan belum begitu maksimal menurut saya saat saya memberikan coach tadi jadi ya itu tadi Bu mungkin yang saya rasakan saya masih bingung masih canggung masih kaku begitu saat saya menjadi coach dan untuk sesi coaching ini saya yang jelas tahu gimana caranya saling memberikan umpan balik jadi coach, jadi coachee. Mungkin untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik saat mempraktekkan coach dan coachee ini di sekolah kita masing-masing bersama mungkin rekan sejawat, mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah atau mungkin dengan siswa ya karena kan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengcoaching siswa kita sendiri begitu Bu gitu Betul, Bu mungkin Mega. umpan balik dari saya Bu Tata. Ya. Ya itu sebagai refleksi kita berdua Bu Mega nggih, karena Yeah. tindak lanjut ke depannya kita ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini tidak berhenti di sini saja, akan tetapi kita harus mempraktekkan dalam sekolah kita masing-masing, di lingkungan kerja kita masing-masing, dan kita juga harus menyebarluaskan ilmu yang kita dapat, seperti itu. Ya, betul sekali Bu Tata. Iya, tetap semangat kita Bu Mega nggih. Iya. Selalu semangat Bu karena tinggal Selalu semangat. separuh perjalanan. Betul, tanpa terasa kita sudah sampai di modul 2.3 Dan masih dan ada satu modul lagi. iya. Dan menurut saya ini materi coaching sama materi kemarin yang KS itu materi yang sangat menarik menurut saya Bu, Iya, karena ya, menyenangkan. iya, karena kita tidak sadar kita belum pernah melakukannya. Kadang kita tahu itu seperti itu, tapi nggak tahu kalau itu namanya KSE gitu. Itu namanya coaching seperti itu. Dan bagus sekali materi ini untuk pengembangan diri kita, Bu. Jadi Iya, tidak melulu sebagai guru itu harus ngajar di kelas, ngadepi siswa yang begitu banyak ya, karakter, ternyata kita salah dalam mendidik mereka, ibaratnya berbeda betul. karakter tapi harusnya kan juga berbeda-beda juga dalam menghadapinya. Ternyata kita kan masih sama begitu. Iya, kita memang harus banyak-banyak sharing seperti ini, Bu. Baik antar Betul sekali, Bu. mapel atau yang semapel, serumpun, seperti itu memang Iya, sangat diperlukan di sekolah, seperti itu. Apalagi iya. permasalahan di sekolah saya rasa rata-rata mungkin juga sama karena yang kita hadapi juga anak dari generasi Covid, juga anak Iya, betul, generasi Bu.
milenial, seperti itu. Iya, tidak menutup kemungkinan mereka juga seringnya pegang gadget yang mungkin lebih menarik daripada buku nggih. Nah, Seperti yang betul. dikatakan sama Ya, Bu Tatak tadi. iya, iya, tapi buku juga perlu, Bu, seperti itu. Iya, betul, Bu. Ya, buku juga Karena perlu. literasi anak juga sekarang susah sekali untuk menumbuhkannya kalau tidak Iya, dari dalam dirinya anak itu sendiri. betul. Itu lebih seringnya ke motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, Contoh nggih. ketika ini saya kemarin juga kebetulan dari penanggung jawab literasi dari GLS Gerakan Literasi SMA 1 Ngawen itu ada penanggung jawabnya sharing-sharing gitu kan kemarin. Banyak anak yang saat literasi itu kan dimulai dari jam 15.15 sampai jam 15.30 sampai pulang sekolah. Di mana yang Nggih. menunggui adalah Bapak Ibu guru mapel yang terakhir seperti itu. Beliau Iya. mengatakan, penanggung jawabnya mengatakan bahwa anak-anak, murid-murid itu kalau tidak ditunggui itu yang ngegame gitu, Bu. Nah, iya Bu, itu Bu. Iya, karena Kalau memang di SMP kan nggak ada HP, nggak ada gadget iya. ya Bu. Mereka Hmm, itu gocek sendiri, mungkin rame sendiri, bisa-bisa naik meja, naik kursi, wah, iya. main bola di belakang. Wah itu Betul betul, macam-macam iya. itu Bu. Iya. Sangat kreatif sekali mereka itu. Kebetulan di SMA saya kan boleh menggunakan Boleh handphone, menggunakan terlebih ya, juga, dalam pembelajaran ya tergantung guru guru mapelnya mapelnya. juga, Nggih. seperti itu. Kalau tidak dipergunakan dalam guru mapel tersebut, dikumpulkan dalam loker, seperti itu. Cuman saat literasi kan wajib menggunakan HP karena modulnya dari situ semuanya, seperti itu. Dan kalau Oke. tidak ada guru yang menungguin seperti itu, ya anak-anak main game, seperti itu. Kemarin jadi solusinya bagaimana ya Bu untuk itu literasi yang itu membacanya yang reading sore hari seperti itu bagaimana gitu. Sedangkan anak-anak kan Selama baca. selama nggak ada guru maksudnya ya Bu? Iya, betul. Jadi motivasinya itu masih ekstrinsik, tidak dari Oh, dalam diri anak itu iya. sendiri. Ya tidak semuanya, tidak semuanya. Yang patuh juga ada, merasa butuh. Yang anak sampai mencetak buku pun juga ada. Dari hasil menulisnya juga ada yang sudah ber-ISBN anak-anak. Tapi ya Hmm, tetap wajar aja kan anak-anak yang usia segitu tanggung jawabnya juga masih kurang seperti itu. betul sekali. Ya, tetap Oh, ini semangat malah Bu cerita Bu. menumbuhkan Iya, ini malah Kita cerita. lanjutkan Ini refleksi sudah saya ya. Nggak iya, apa-apa Bu. iya, iya. Udah sampai Oke. 241 nggih. Oke. Refleksi diri dari coaching dan coachi saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama diskusi kita tadi, beberapa aspek itu sudah berjalan dengan baik nggih Bu Tatak nggih, yang dimana melihatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, terus komunikasi kita juga komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, terbukti dari ekspresi kita masing-masing, saling menguatkan dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya, kepada coachi dengan coachnya, dan menurut saya nggak ada penghakiman atau justifikasinya ya Bu. Iya, Dan betul. kita juga berhasil dalam menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Kecuali ini tadi, Barusan ini tadi iya, kan barusan ini kan refleksi, iya, iya. berbeda sih nggih. Mengalir Terus tadi Bu ini yang barusan. nah, nggih Bu. Nah, terus untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Eh, Meskipun tadi kita bisa berhasil dalam menahan diri, tapi terhadap aspek-aspek yang perlu memerlukan perbaikan, mungkin ada beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat Bu. Tapi ini tadi selama kita coach dan coaching tidak ada curhat-curhatan nggih, Betul. dan tidak juga memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Mungkin Bu Tatak pernah ngobrol-ngobrol dengan teman, atau saya ngobrol-ngobrol dengan teman yang lain, itu saling menceritakan pengalaman, tapi ini tadi nggak ada nggih. Nah, untuk
Yang selanjutnya mungkin coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan sama seperti refleksinya Bu Tatak, yang dimana daftar pertanyaan itu harus kita persiapkan terlebih dahulu biar kita itu tidak canggung, tidak bingung, tidak ndredeg nggih. Dan harus tetap dalam jalur tirta nggih Bu Tatak nggih. Betul, iya. Apa saja yang harus ditanyakan coach kepada coachi, seperti itu. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melaksanakan coaching. Nah, untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching itu paling enggak kita harus jaga kesehatan mental kita ya Bu, fisiknya agar bisa tetap fokus dan bisa mendengarkan apa yang menjadi itu tadi atau permasalahan coaching itu tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin kita harus banyak-banyak melihat dialog dari coaching itu dari video yang ada di LMS atau mungkin referensi lain yang ada di YouTube nggih. Dan jangan lupa juga untuk membuat daftar pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang sudah saya katakan tadi. Nah, menurut saya cukup itu, dan monggo Bu Tatak umpan balik dari coaching. Ya. Umpan balik dari coach yang dari Bu Tatak, monggo saya persilahkan. Ya, begini Bu Mega, perasaan saya ketika di coaching seperti itu, saya masih merasakan kalau pembicaraan kita itu awalnya itu masih satu arah. Masih satu arah. Jadi kita tuh hanya kayak di awal-awal loh nggih, di awal mungkin kita masih deg-degan, masih kaku, dredeg seperti itu. Jadi masih satu arah. Jadi hanya sekedar karena kita juga terpaku pada alur tirta kan. Jadi kayak masih ada patokan-patokannya seperti itu. Jadi belum begitu luwes di depannya. Masih sekedar kayak pertanyaan dan jawaban seperti itu. Nah, belum kayak ngobrol gitu aja. Iya. Itu yang saya rasakan saat di coaching seperti itu Bu Mega. Kemudian ketika saya menjadi di posisi coach itu saya di dalam hati itu udah gini, karena saya kan ibaratnya kalau seperti kemarin saat latihan seperti itu kan kita improve terus ya Bu Mega nggak terpaku pada apa namanya teks skenario kita betul. seperti itu karena skenario kita juga sedikit. Jadi kita banyak improve. Tadi saat saya menjadi coach itu saya ketika Bu Mega curhat dengan permasalahannya, saya harus menahan diri agar tidak menceritakan pengalaman saya seperti itu. Iya. Itu yang saya rasakan. Saya kira cukup Bu Mega. Itu. Oke, terima kasih atas umpan baliknya Bu Tatak. Semoga kita coaching yang selanjutnya bisa lebih baik lagi, nggak seperti ini tadi. Ya Rabbal Alamin, ya Bu nggak Mega. canggung, nggak ndredeg gitu nggih. Ya. Terima kasih atas umpan baliknya. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Monggo saya persilakan lagi waktunya untuk kepada Bu Tatak mungkin untuk menutup sesi kali ini. Ya, terima kasih Bu Mega. Baiklah, kepada Bapak Dr. Ades Saiful Anam MPD, demikian adalah praktik coaching dari saya, Yakti Tatak Utami, serta dari Ibu Mega Nur Vitasari Trisna Putri. Mohon koreksi dan mohon maaf jika ada banyak kata, banyak salah kata, salah ucap seperti itu. Kami berdua mohon maaf. Saya akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke main room nggih, Bu. Berarti ini tak stop recording nggih? Nggih, stop recording dulu.